Keterbatasan lahan untuk tempat tinggal seringkali terjadi atau menjadi permasalahan membangun rumah di daerah perkotaan. Sehingga sejumlah arsitek harus menggunakan ide-ide kreatif untuk mendesain rumah nyaman di atas lahan yang sempit. Jika didesain dengan baik, rumah mungil di lahan berukuran kecil menjadi alternatif yang lebih terjangkau dengan fungsionalitas yang tak kalah dengan rumah besar lain. Berikut liputannya bersama produser lapangan CNN Indonesia atau CNN Living, ada Karmel Mursalim. Rumah Linaya adalah hasil desain perusahaan arsitektur Delusion yang berbasis di Tangerang. Rumah ini dibangun di atas tanah seluas 60 meter persegi dengan luas bangunan 95 meter persegi. Para arsitek Rumah Linaya memanfaatkan keterbatasan lahan dengan cara membangun rumah dengan konsep compact design. Hai, selamat siang Tina. Selamat siang Mbak. Hai. Halo, welcome. Wow, first impression, ini nggak kelihatan kayak rumah yang dibangun di atas lahan hanya 60 meter persegi ya? Iya, benar sekali. Jadi ini kita memang desain kita tuh memanfaatkan space yang kecil tapi bisa terlihat lebih besar gitu di dalamnya. Ini ruangan apa nih Tina? Nah, ini sekarang kita lagi ada di living room ya, gitu. Jadi emang ini living roomnya yang adjacent to dining and kitchen, gitu. Okay. Jadi benar-benar langsung connected tanpa sekat. Memang nggak ada sekat itu salah satu faktor biar nggak terasa sempit. Exactly. Gitu. Jadi memang satu kunci untuk membangun di lahan yang sempit ya menurut saya itu kita menghilangkan sekat. Jadi ini benar-benar kita pakai konsep open plan yang mana di sini living dan kitchennya tuh satu gitu. Tapi create space yang lebih besar jadinya. Nah ini aku lihat banyak banget natural light, cahaya alami. Datangnya dari mana aja, Dina? Ini pertama kita ada skylight. Jadi di sini kita memanfaatkan skylight dan memasukkan cahaya dari atas. Jadi satu ruangan ini, even sampai di atas lagi itu tuh cahaya masuk gitu. Dan ini benar-benar rumah yang satu konsep kita tuh green. Jadi rumah ini sangat hemat listrik gitu. Jadi dari pagi sampai sore pun masih terang banget gitu. Nah iya tuh, aku nggak ngerasa pengap sama sekali. Kok bisa udaranya? Ini kita desain gimana openingan ini semua itu memungkinkan adanya cross ventilation. Jadi ventilasi dari depan dan dari atas belakang itu masuk. Jadi udaranya tuh bagus banget di sini, air exchange-nya gitu. Oh ini berarti udaranya masuk dari area apa? Iya, dari area ini. Jadi ini backyard kita, ini taman kering kecil. Dan di atas ini tuh ada skylight juga, tapi dia tuh tidak tertutup. Jadi kita ada space untuk udara tetap masuk gitu. Nah Vina, kita tahu nih orang Indonesia memang hobinya tuh ngumpul, silaturahmi. Kalau misalnya ada pemilik rumah yang ingin ngundang keluarga dan teman-teman, gimana caranya supaya ruangannya tidak terasa sempit? Ya ini pertanyaan yang sering banget ditanya sama klien aku juga. Jadi ini tuh kita banyak furniture yang custom yang bisa kita fold ke dinding. Salah satunya dining table. Jadi ini kita bisa angkat, terus kita lock di dinding. Jadi ada space banyak untuk misalnya gelar tikar sampai sini, terus saudara-saudara ngumpul atau teman-teman ngumpul itu bisa banget sih gitu. Jadi it's very flexible. Berarti furniturnya memang sengaja dibuat sehingga bisa jadi fungsional juga gitu ya. Jadi ada dual functionality gitu. Oke. Kita boleh lihat ke lantai 2? Silahkan. Rumah ini berapa lantai? Rumah ini 3 lantai. Jadi lantai 2 isinya bedroom, terus untuk rooftop di atas lantai 3 itu rooftop. Oke. Jadi ini hitungannya 2 dan 2,5 sebenarnya sih. Ini aku lihat tangganya bentuknya unik ya, desainnya unik. Iya. Jadi sebenarnya gini, tangga puter itu biasa kita manfaatkan itu di area service, ya kan. Cuman untuk di Linaya ini kita mikir gimana caranya kita desain tangga yang efisien dan tidak makan space terlalu banyak gitu. Jadi makanya kita sulap dan kita desain gimana si tangga putar ini tuh jadi unik dan cantik gitu untuk jadi akses untuk dari lantai 1 ke lantai paling atas. Gitu. Ukuran tangga ini berapa? Ini sih seingat aku kalau nggak salah 1x1 sih. Jadi benar-benar manfaatkan space yang kecil untuk jadi akses gitu. Jadi ini untuk master bedroomnya.
Nah, Wow. jadi kita di sini ada satu kaca yang besar dan itu benar-benar memasukkan natural light. Jadi ini terang banget. Lemari bajunya di mana nih? Nah, ini nih. Jadi karena ruangan master bedroom ini tidak sebesar pada umumnya, jadi kita built-in masuk ke dalam tembok gitu. Jadi kesannya seamless di sini semua kaca, padahal dan lemari. Gitu. Kelihatan lebih rapi. Kelihatan lebih juga, rapi aja ya. juga gitu. Master bathroomnya. Wow, actually besar Iya, ya, luas benar. ya. Jadi memang di sini tuh lumayan besar. It could actually fit a bathtub. Wow, ini rooftopnya ya. Yes, betul. Jadi ini enak banget kalau sore-sore, pagi-pagi nongkrong di sini sambil ngeliatin view. Iya, iya. Ini bisa ngelihat sunset, sunrise? Bisa. Bisa ya. Oh, Tergantung dia dapat rumahnya di mana, dapat sunset atau sampai sunset. oke. Selain konsep compact design, konsep split level atau permainan level lantai juga berhasil membuat rumah Linaya terasa lebih luas. Menurut Vina, ada beberapa tips membangun rumah mungil di atas lahan sempit agar tetap nyaman memenuhi kebutuhan penghuninya. Pertama, itu manfaatkan open space. Jadi kalau bisa di ruangannya itu meminimalisir sekat. Jadi seperti yang kita di Linaya sekarang ini, living room, dining, dan kitchen semuanya adjacent without any kind of sekat gitu. Jadi itu bagus banget untuk create space yang terlihat lebih luas walaupun sebenarnya lahannya sempit gitu. Terus yang kedua, manfaatkan furniture. Jadi furniture yang bisa di custom, yang bisa di adjust sesuai kebutuhan owner dan user, itu pilihlah furniture seperti itu gitu. Jadi banyak sekarang di manapun bisa ditemukan yang sudah bisa dilipat atau ditutup, tarik macam-macam itu. Manfaatkan furniture yang double function lah intinya gitu. Terus yang ketiga, hire desainer arsitek yang memang berpengalaman dalam bidangnya gitu. Jadi memang sebenarnya kenapa sih harus hire arsitek? Padahal kan banyak banget contoh-contoh yang bisa kita ambil sendiri melalui Pinterest, Google, and semua dan any kind of media. Tapi tetap membangun rumah di lahan sempit itu tricky. Jadi better untuk konsultasi sama ahlinya. Gitu. Kalau material itu manfaatkan material-material yang memberi kesan minimalis dan untuk pemilihan warna neutral tone aja gitu. Jadi kalau untuk keramik menurut saya sih pilih yang besar 60-60 gitu. Terus kalau misalnya yang manfaatkan warna-warna neutral palette gitu. Jadi tidak ada kesan yang terlalu blocking atau terlalu gelap. Jadi dan mempersempit ruangan itu penting sekali sebenarnya. Selain itu, rumah mungil yang didesain dengan baik memiliki banyak manfaat, seperti komunitas lokal yang kuat dan pelestarian lingkungan. Hal ini membuat para penghuni lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Karma Mursalim, Arif Yunan, Tangerang.